Selamat datang di channel YouTube Herbal Training. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi mikrotik yaitu basic configuration mikrotik atau dasar konfigurasi mikrotik. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi atau install virtual mesin dan mikrotik X86 ya. Jadi pada setiap video saya menggunakan mikrotik X86 versi 6497 tanpa harus memiliki router board ya. Kita bisa belajar mikrotik secara real. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar mikrotik ya, saya sarankan teman-teman bisa menguasai dulu basic dari konfigurasi mikrotik ini agar kedepannya teman-teman lebih gampang untuk melakukan konfigurasi mikrotik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara konfigurasi mikrotik ya pada tahap dasarnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah memberi keterangan atau merubah nama interface. Seperti yang kita ketahui, menu interface merupakan gerbang traffic keluar atau masuk ke mikrotik. Secara default, mikrotik hanya mengenali interface yang secara fisik memang ada. Kita dapat merubah nama interface tersebut dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi fungsinya ya. Jadi teman-teman, mikrotik itu hanya menampilkan interface yang ada pada mikrotik tersebut ya. Jadi kalau interface-nya tidak terdeteksi ya, maka dia tidak akan ditampilkan ya. Tujuan dari melakukan konfigurasi ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi interface yang ada di mikrotik ya. Nah, untuk interface Ethernet 1 dan 2 itu saya gunakan untuk terhubung ke sumber internet atau ke ISP ya. Interface 3, 4, dan 5 nantinya digunakan untuk interface yang terhubung ke jaringan lokal kita atau yang terhubung ke klien ya. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi interface di mikrotik X86 yang sudah diinstal di VMware ya. Caranya masuk dulu ke mikrotiknya ya. Nah, secara default mikrotik itu untuk loginnya adalah admin dan passwordnya adalah kosong ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita terhubung ke mikrotik X86. Router has no software key, yang dimana artinya mikrotiknya belum ada lisensi. Jangan takut ya, ini tetap bisa kita gunakan ya. Oke, kita okekan saja. Nah, di sini pada saat pertama kali kita terhubung ke mikrotik diminta untuk melakukan perubahan password ya. Nah, kita bisa melakukan perubahan passwordnya sesuai dengan keinginan kita. Kita coba melakukan perubahan password dulu ya di sini ya. Nah, di sini untuk all passwordnya adalah kosong. Ketikan password barunya adalah 1234 ya. Di sini saya menggunakan password 1234. Oke. Nah, untuk mengkonfigurasi interface-nya, caranya adalah masuk ke menu interface ya. Nah, di sini akan muncul interface yang ada di mikrotik ya. Kalau dia tidak terdeteksi interface-nya, berarti
di sini tidak ada. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberikan keterangan di setiap interface ya. Yang pertama yaitu di Ethernet 1. Caranya adalah mengklik kanan pada interface 1 lalu komen. Isikan komennya adalah ISP1 ya. Oke. Selanjutnya di interface 2 ya, klik kanan lalu pilih komen, isi dengan ISP2 ya. Selanjutnya di Ethernet 3 yaitu komen LAN atau lokal ya. 4 komen ya, kita beri keterangan hotspot. Oke ya. Nah, ini adalah cara kita untuk memberi keterangan di setiap interface. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi IP address ya. Seperti yang teman-teman ketahui, fungsi dari IP address yang paling utama adalah menangani koneksi antara perangkat pengirim dan penerima melalui sebuah jaringan. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasikan perangkat di internet ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP address di setiap interface ya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi di setiap interface, kita cek dahulu IP yang ada di laptop atau PC kita dengan cara masuk ke command prompt ya, lalu ketikkan ipconfig ya. Di sini karena saya menggunakan jaringan LAN untuk terhubung ke internet ya, maka di sini Ethernet adapter adalah IP-nya 172.50.50.253. Nah, kita akan konfigurasi Ethernet 1 ya. IP address-nya 1 subnet dengan interface yang ada pada laptop kita ya. Nah, sekarang kita akan lakukan konfigurasinya di Mikrotik. Caranya adalah masuk ke menu IP lalu pilih menu address ya. Nah, ini adalah tampilan konfigurasi address IP address di Mikrotik ya. Untuk menambahkannya, klik tanda plus ya. Di sini ada address, network, interface. Address adalah alamat IP address di interface-nya ya. Kita tambahkan alamatnya 1 subnet dengan IP yang ada di komputer kita ya, 172.50.50.100/24 ya, yang dimana /24 itu adalah network kita ya, atau network yang menuju ke internet atau ISP kita ya. Networknya tidak perlu diisi karena kita sudah isi di atasnya ya. /24 ini nanti dia akan isi otomatis. Interface-nya adalah Ethernet 1 yang menuju ke ISP atau provider. Lalu oke kan ya. Di sini akan kelihatan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP address untuk Ethernet 3 dan 4 ya. Klik tanda plus lagi, lalu kita akan memberikan IP address ke jaringan lokal kita, yaitu 192.168.1/24 ya. Interface-nya adalah Ethernet 3 yang dimana artinya /24 ini adalah
yang bisa terhubung ke jaringan Ethernet 3 pada mikrotik adalah 254 klien atau perangkat. Ya, nanti di networknya juga akan dibuat otomatis. Ya, lalu okekan lagi, ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita akan membuatkan IP address untuk hotspot kita. Ya, caranya adalah klik tanda plus, ya. Untuk hotspot saya akan memberikan IP address seperti ini, /24, ya. Sama ya, yang artinya adalah perangkat atau klien yang bisa terhubung ke mikrotik kita adalah jumlahnya 254 klien, ya. Lalu okekan, ya. Nah, tahap pertama ini adalah tahap yang wajib dilakukan pada saat basic konfigurasi mikrotik, ya. Jadi setting IP address ini wajib, ya, tidak bisa dilangkahin, ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT, ya. NAT adalah Network Address Translation. Mikrotik memiliki menu firewall. Salah satunya adalah NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation, yang dimana NAT dapat merubah atau berfungsi mentranslasikan alamat IP. Seperti yang diketahui, untuk terkoneksi internet diperlukan IP publik. Namun, karena keterbatasan IP publik yang tersedia, pada masing-masing host umumnya berkomunikasi menggunakan IP private. NAT digunakan untuk mentranslasikan IP private menjadi IP publik, sehingga host dapat berkomunikasi melalui internet. Berikut langkah-langkah menggunakan firewall NAT pada mikrotik, ya. Jadi fungsinya NAT ini adalah merubah atau mentranslasikan IP lokal menjadi IP publik, ya. Perlu diingat-ingat teman-teman, ya, untuk kita bisa melakukan browsing atau berinternet, kita wajib memiliki IP address publik, ya. Kalau kita tidak memiliki IP publik, maka kita bisa menggunakan IP publik yang dari provider, meskipun kita berlangganan internet broadband, bukan dedicated, yang dimana kalau broadband tidak mendapatkan IP publik, ya. Jadi fungsinya NAT ini adalah merubah IP lokal menjadi IP publik, ya, agar bisa terhubung ke internet. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT di mikrotik. Caranya adalah, ya, masuk ke menu IP, lalu pilih firewall, ya. Di menu firewall ini akan banyak sekali tabnya, ada filter rule, NAT, Angel, Raw, Service Port, Connection, Address List, Layer 7, Protocol. Nah, untuk konfigurasi NAT, kita masuk ke tab NAT, ya, lalu pilih tanda plus, ya. Di sini akan muncul, ya, New NAT Rule, yang dimana pada tab General, chainnya kita isikan src NAT, ya. Out interface-nya adalah yang interface menuju ke ISP atau provider, ya, atau yang Ethernet yang menuju ke modem provider kita. Lalu masuk ke tab extra, masuk ke tab action, ya. Di actionnya kita pilih masquerade, ya. Lalu kita okekan, ya. Pada tahap ketiga ini, ya, pada dasar konfigurasi mikrotik, tahap ketiga ini tidak bisa juga dilewatin atau dilompatin, ya. Ini juga wajib
untuk dilakukan pada saat pertama kali mengkonfigurasi mikrotik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS atau Domain Name System. DNS atau Domain Name System berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Kita lebih mudah mengingat nama domain, contohnya detik.com, dibandingkan dengan IP address-nya, yaitu 203 sekian sekian sekian. Ya, DNS memiliki database cache atau alamat domain dan IP address yang diperoleh dari primary DNS di atasnya. Klien yang menggunakan DNS server akan menggunakan cache tersebut. Pada periode tertentu, cache akan diperbaharui mengambil dari DNS server di atasnya. Ya, jadi DNS ini adalah Domain Name System yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Nah, DNS ini juga menyimpan database atau cache alamat domain. Ya. Jadi, ketika kita browsing ya, mengetikkan nama youtube.com, internet tidak mengenali namanya youtube.com, tapi hanya mengenali dari IP address-nya saja. Ya. Nah, DNS ini bekerja mendapatkan database atau cache alamat domain ini ya diperoleh dari primary DNS di atasnya, yaitu DNS dari provider kita ya. Nah, kita akan melakukan konfigurasi DNS di mikrotik. Sebelum melakukan konfigurasi DNS di mikrotik, kita akan cek DNS pada laptop kita. Caranya adalah ketikkan, masuk ke CMD ya, ketikkan ipconfig/ atau garis miring all ya. Nah, di sini kita bisa melihat pada interface Ethernet LAN ya, karena saya menggunakan LAN tadi ya. Di sini terlihat DNS servernya adalah 172.50.50.1 yang dimana artinya adalah ini IP router atau IP modem di tempat saya, dan 27 ini adalah IP DNS server yang dimiliki oleh provider saya. Saya akan memasukkan IP DNS 27.50.20.21 dan 27.50.30.21 ke DNS di mikrotik ya. Cara set konfigurasinya di mikrotik adalah masuk ke menu IP, lalu pilih menu DNS ya. Di sini ada tampilan DNS setting ya. Di server klik saja maka akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan IP DNS provider kita 27.50.20.21 ya. 27.50.20.21 ya. Untuk menambahkannya lagi, pilih saja yang tanda panah ke bawah ini ya. Masukkan lagi satu IP DNS provider kita yaitu 30.21. Disesuaikan dengan DNS server di tempat teman-teman ya. Nah, setelah itu kita centang allow remote request, yang dimana artinya adalah nanti si mikrotik akan melakukan sinkronisasi data atau cache ke DNS server yang ada di provider. Setelah itu kita okekan ya. Pada tahap 4 ini yaitu tahap konfigurasi DNS ya. Ini tahap juga tidak bisa kita lewatin atau kita
lompatin atau kita tinggalkan ya. Untuk bisa terhubung ke internet kita memerlukan DNS ya. Nah, setelah melakukan DNS kita akan melakukan konfigurasi gateway atau routing ya. Saya sedikit menjelaskan tentang routing ya. Routing yaitu bekerja pada OSI network layer 3. Router OS routing rule mendefinisikan keamanan paket akan dikirim. Kemungkinan kita melakukan pemantauan dan pengelolaan jaringan lebih baik, lebih aman, firewall filtering lebih mudah dan lengkap. Static routing. Routing bertujuan untuk melakukan pengaturan arah paket data yang melalui router dengan menentukan gateway untuk DST address tertentu. Gateway bisa berupa IP, address, dan interface. DST address 0.0.0.0/0 disebut sebagai default gateway karena IP 0.0.0 menggantikan semua IP yang ada di internet ya. Nah, DST address 0.0.0.0/0 ya digunakan untuk menggantikan semua IP publik yang ada di internet. Kita tidak mungkin melakukan routing satu-satu IP publik di mikrotik kita ya. Jadi supaya memudahkan kita konfigurasinya disingkat menjadi 0.0.0.0/0 ya. Nah, itulah static routing. Tipe informasi routing ya. Yang pertama adalah dynamic route. Routing yang dibuat secara otomatis saat menambahkan IP address pada interface yang bisa juga didapat dari protokol routing dinamik seperti RIP, OSPF, dan BGP. Jadi, dynamic route ini ya dibuat atau dikonfigurasi secara otomatis oleh mikrotik pada saat kita menambahkan IP address pada interface atau ya dibuat secara otomatis ketika kita melakukan konfigurasi routing RIP, OSPF, dan BGP atau ketika kita melakukan konfigurasi DHCP client ya, itu bisa kita dapatkan dynamic routing ya, yang artinya bisa berubah-berubah sesuai dengan konfigurasi kita. Nah, static route, routing yang dibuat secara manual oleh administrator jaringan untuk mengatur ke arah mana traffic tertentu akan disalurkan. Default route adalah salah satu contoh static route ya. Jadi routing static ini dibuat secara manual oleh administrator jaringan yang dimana nantinya bisa mengarahkan kemana traffic itu akan dilewatkan ya, apakah melalui interface 1 atau 2 ya, atau melalui ISP1 atau ISP2 ya. Parameter dasar routing, destination address, dan network mask yang dimana 0.0.0/0 yaitu ke semua network atau ke semua IP publik yang ada di internet. Kita tidak bisa tidak mungkin melakukan konfigurasi satu persatu IP publik yang ada di internet. Contohnya saja YouTube memiliki IP yang begitu banyak. Jadi disimpulkan saja menjadi 0.0.0/0. Ya. Selanjutnya gateway.
IP address gateway harus merupakan IP address yang satu subnet dengan IP yang terpasang pada salah satu interface. Gateway interface digunakan apabila gateway tidak diketahui dan bersifat dinamik. Ya, jadi gateway, ketika kita memasukkan gateway itu harus sama dengan atau harus sama subnetnya dengan interface tersebut. Contoh seperti tadi, jika interface 1 adalah 172.50.50/24, maka untuk gateway-nya harus satu subnet dengan interface tersebut, yaitu 172.50.50/24 juga. Ya, tinggal kita cari IP gateway-nya berapa nantinya. Itu nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mencari IP gateway-nya kita di komputer kita. Selanjutnya, prefer source, yaitu source IP address yang akan meninggalkan router. Biasanya IP address yang terpasang di interface yang menjadi gateway. Ya. Selanjutnya, distance. Secara default, distance pada mikrotik dari 0 sampai dengan 8. Semakin kecil nilai distance, maka rule tersebut akan semakin diprioritaskan. Jadi, secara default, nilai distance pada mikrotik itu adalah 0 sampai 8. 0 dipakai pada saat kita menambahkan IP address pada interface. Sementara 1 sampai 8 itu kita gunakan pada saat kita melakukan konfigurasi gateway atau konfigurasi routing secara manual maupun dinamik. Ya, semakin kecil maka dia akan semakin prioritas untuk dijalankan. Oke, selanjutnya cek gateway. Supaya dapat menjalankan failover dengan baik, selain konfigurasi nilai distance, kita juga akan mengatur parameter cek gateway. Mekanisme pengecekan gateway ini akan menggunakan ARP request atau test ping yang akan dikirim setiap 10 detik. Sebuah link akan dianggap sebagai gateway timeout apabila tidak menerima respon selama kurang lebih 10 detik dari mesin gateway, dan dianggap unreachable jika terjadi 3 kali gateway timeout secara berurutan. Ya, jadi fungsi cek gateway pada parameter routing itu adalah untuk mengecek apakah gateway yang kita buat itu reachable atau unreachable, artinya terhubung atau tidak terhubung. Ya. Cara pengecekannya adalah melakukan tes ping ke gateway tersebut selama 10 detik dan sebanyak 3 kali. Ya. Jadi apabila si mikrotik melakukan tes ping 10 detik dan terjadi replay dalam 1 atau 2 detik, ya, maka gateway tersebut masih dianggap reachable. Tetapi kalau dalam 10 detik, ya, sebanyak 3 kali tidak ada respon dari gateway tersebut, maka dianggap unreachable atau tidak terhubung. Ya, itulah fungsi dari cek gateway. Scope dan target scope. Untuk melakukan pengecekan link yang putus yang terhubung langsung ke gateway. Parameter scope dan target scope pada konfigurasi routing. Secara default, router akan memberikan nilai dari scope dan target scope untuk masing-masing tipe routing yang nilainya juga berbeda. Kita bisa mengubah nilai dari target scope sehingga pengecekan gateway akan langsung ke jalur yang di atas router gateway. Walaupun secara real traffic masih tetap melalui router gateway tersebut. Nah, itulah fungsi dari scope dan target scope. Nah, di sini akan terlihat contoh tipe routing AS, yang dimana artinya adalah A itu aktif, S itu static.
ya. Ini adalah tipe routing statik yang dibuat oleh admin jaringan. DAC, yang dimana artinya A adalah aktif, D dynamic, C connected, yang artinya adalah dibuat secara otomatis ketika menambahkan IP address di interface. Nah, sekarang kita akan melakukan routing di MikroTik atau membuat gateway di MikroTik, ya. Nah, sebelum kita membuat gateway di MikroTik, kita kembali lagi ke CMD di komputer kita atau PC kita, ya. Nah, tadi kita sudah melakukan cek IP config/al dan bisa melihat di sini, ya. Default gateway-nya adalah 172.50.50.1. Nah, ini akan saya tambahkan gateway ini di MikroTik, ya. Caranya adalah masuk ke menu IP, lalu masuk ke pilih menu routers, ya. Di sini kelihatan sudah ada 3 routing secara dinamik, yang dimana artinya kita sudah menambahkan 3 IP address ke interface, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan routing statik, yaitu menambahkan gateway pada MikroTik. Caranya adalah pada tab routers, klik tanda plus, ya. DST address-nya adalah tujuannya ke seluruh IP address yang ada di internet, ya. Lalu pilih gateway, kita masukkan gateway yang ada pada komputer kita, yaitu 172.50.50.1 di komputer saya ini, ya. Nah, setelah itu, karena kita hanya memiliki satu ISP atau provider, maka di sini kita tidak perlu distance-nya, ya, tidak perlu setting scope, target, dan routing yang lainnya, ya. Cek gateway-nya bisa kita pilih ini option saja. Tipenya biarkan standar unicast. Lalu oke kan, ya. Nah, setting gateway ini atau setting yang terakhir ini pada basic configuration MikroTik juga tidak bisa kita lewatkan, ya. Nah, dari 5 konfigurasi ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dasar MikroTik, ya, yang dimana pada akhirnya kita sudah berhasil membuat sebuah router, ya, menggunakan MikroTik. Nah, kita akan coba melakukan uji coba konfigurasi MikroTik kita dengan cara masuk ke new terminal, ya. Karena tadi kita melakukan perubahan pada password, maka akan muncul seperti ini. Maka kita masukkan saja loginnya adalah admin, ya. Passwordnya kita masukkan password yang sudah kita rubah tadi. Kalau saya passwordnya adalah 1234, lalu enter, maka akan muncul do you want to see the software lisensi, karena kita belum memasukkan lisensi di MikroTik kita, maka tidak perlu kita lihat, ya. Akan muncul lagi seperti ini software ID-nya, lalu ketik saja enter pada keyboard kita, ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan tes dari hasil konfigurasi kita, yaitu yang pertama kita akan coba tes ping ke gateway ISP kita. Caranya adalah ketikkan ping, lalu masukkan IP gateway pada command line, ya, seperti ini, ya. Lalu tekan enter, ya. Di sini kita sudah lihat bahwasanya kita sudah bisa terhubung ke gateway. Kalau statusnya timeout, berarti kita belum terhubung ke ISP kita, ya. Nah,
kita sudah berhasil. Ya, kita akan berhentikan pingnya dengan cara Ctrl C. Selanjutnya kita coba apakah Mikrotik sudah bisa terhubung ke internet apa tidak. Caranya ping google.com ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kayaknya ada kesalahan. Saya coba ulang lagi ya. Coba kita ping ke yang lain. Kita coba YouTube. Coba saya masukkan DNS-nya adalah IP DNS IP routernya 50.1. Ya, sudah berhasil terhubung ke internet. Ternyata harus memasukkan IP DNS root-nya. Ya, di sini ya. Seperti ini harus disamakan juga. Jadi saya coba ulang ping lagi ke Google dan sudah bisa ya. Berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi Mikrotik secara dasar, yang dimana hasil dari konfigurasi ini adalah kita sudah bisa membuat Mikrotik menjadi sebuah router yang terhubung ke internet. Di sini dulu video kali ini. Jika Anda ingin belajar Mikrotik lebih dalam, silahkan saja subscribe channel ini dan ikutin terus video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu di video berikutnya.